Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, alladzi akramana bil Islam, yang telah memuliakan kita dengan agama Islam ini. Jika tanpa agama ini, justru kita akan menjadi hina dan menjadi orang-orang yang tidak tahu tujuan dari kehidupannya. Alhamdulillah, Allah melembutkan hati kita untuk mengikuti agama yang suci dan mulia ini. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita, Nabi yang agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ketauladanannya, ajarannya memberikan kepada kita hikmah dan keterbukaan wawasan pikiran, pencerahan dalam kehidupan kita, terutama dapat kita amalkan dalam keseharian, dalam bersama-sama dengan keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, tadi di sekitar pukul 9 atau 10 Ustadz kita Sofyan Sori menghubungi saya untuk memberikan ceramah di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, saya sedang berada di kota, saya tidak ada kunjungan keluar, lantas saya sanggupi alhamdulillah untuk datang ke masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, saya aturkan hormat kepada ketua BKM, kepada ketua pembangunan, kepada ustadz saya Ustadz Syawal, kepada guru-guru saya di sini, orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, tokoh perbiritan, dan kepada dua ustadz kita juga, Ustadz Zainul dan Ustadz Sofyan, kepada Pak Usman dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Tentunya dalam kesempatan ini menambah wawasan dan kajian saja ini sikapnya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak ustadz kita yang juga sebagai salah satu anggota di dalam forum silaturahmi lewat WA, saya mengikuti apa yang kajian-kajian tersebut lah, dan saya sungguh bangga ya dengan dorongan dan lompatan yang cukup baik pada bidang dakwah di masjid kita ini, dan hormat saya kepada Pak BKM. Tentunya ini perlu didorong, perlu dikembangkan, dan alhamdulillah dapat memberikan banyak pengalaman dan ilmu kepada kita. Kalau di masjid kami di Al-Waqif, tentunya dua orang ustadz yang tetap mengajar, yaitu Ustadz Nasir dan saya. Yang lain sifatnya dipanggil dan punya jadwal-jadwal tertentu saja. Namun lebih bagus ya saya lihat di Masjid Al-Mukhlisin ini, ustadznya tetap dan berganti-ganti, dan itu berikan kajian-kajian yang cukup signifikan, diperlukan tauhid, tasawuf, tentang fikih, dan juga ada kajian umumnya. Ya, ini juga memberikan nuansa-nuansa yang baik pada kita. Dan insya Allah, yakinlah dalam kajian-kajian itu akan membentuk sikap dan perilaku. Insya Allah dengan begitu kita akan dapat bimbingan yang utuh dari agama kita yang kita cintai ini. Kajian saya terkait dengan 4 unsur yang mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi di sini Allah senang menciptakan kita ini. Ya, pada dasarnya Allah bahagia menciptakan kita ini. Karena apa? Karena kita diciptakannya untuk menyembah kepadanya. Nah, wala yardha ankumul kufra. Sesungguhnya Allah tidak meridhoi pada diri kalian itu ada kekufuran. Jadi kalau lawan dari sikap ridho itu adalah ridho itu sendiri kan.
Allah tidak redha, berarti kalau kita menyembah kepadanya Allah redha. Kalau redha berarti Allah bahagia, sayang, senang. Nah, jadi disebut dalam sikap Allah itu, dalam Asmaul Husna itu adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu kan yang berterima kasih. Masa Allah berterima kasih padahal sumbernya dari Dia? Maksud Allah itu Dia berterima kasih kepada makhluk yang menyembah kepadanya. Saking begitu penghormatan kembali kepada orang-orang yang mampu mendudukkan pertama dalam dirinya bahwa Allah itu adalah Tuhannya, yang kemudian dia sembah dengan sepenuh jiwa dan hati. Maka Allah itu bersyukur atau maha bersyukur ya kepada orang-orang yang mampu menyembahnya. Demikian juga Allah menciptakan kita untuk suatu kebaikan. Apa kebahagiaan yang dijanjikan Allah kepada hambanya? Pertama, bila dia yakin bahwa amalnya itu adalah kembali kepadanya. Seorang hamba yakin amalnya akan kembali kepadanya, maka dia tidak mewakilkan amalnya itu kepada orang lain. Contohnya, kamu aja yang sholat, pahalanya untuk saya. Enggak diyakini seperti itu. Maka dengan banyaknya kita beramal akan memunculkan kebahagiaan. Nah, ini satu pengalaman kita bersama ini, saya kira. Bila dikatakan kepada kita, Pak, waktu sholat sudah masuk, apa sikap kita? Oh, saya kalau memungkinkan untuk cari masjid, kita singgah. Kalaupun tidak, segera sholat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan beribadah itu kita langsung bisa merasakan kebahagiaan. Begitu kata Imam Syekh Sya'rawi, bahwa dengan ibadah itu muncul bahagia. Ketika dia melazimkan secara kontinu dan terus menerus ibadah itu, maka dia akan merasa keterikatan yang kuat. Bila dia tidak atau belum melaksanakan sholat sementara waktu sudah memanggil, maka dia tidak merasa nyaman. Hatinya masih berkata, ayo, kita ini sudah dipanggil. Oh, ini waktunya sudah mepet. Nah, ayo sholat dulu. Maka panggilan hati itu begitu kuat kepada dirinya. Itu tanda bagian dari ibadah itu sudah milik dia. Nah, ini kita masing-masing bisa merasakan sebenarnya. Kalau dulu contohnya seseorang hamba mau azan, mau nggak azan, santai aja gitu. Artinya tidak terpikir apa harus sholat on time atau ditunda, sama saja. Itu dulu. Ketika Allah sudah dekatkan dia dengan hidayah dan diberikan kepadanya kebahagiaan lewat ibadah itu, maka dia sayang, merasa sayang kalau ibadah ini hilang begitu saja atau alpa atau dia tunda-tunda. Maka dia sungguh sangat nyaman kalau dia laksanakan ibadah, terutama sholat itu pada waktu yang di awal waktu. Nah, ini menunjukkan ibadah itu udah punya hatinya. Jadi itu aja Pak tandanya. Bila seseorang itu cinta ibadah atau tidak, lihat saja. Jadi kalau dia misalnya kerja bareng ini, ayo cepat kita sholat, waktu udah masuk. Atau kita siap-siap dulu, waktu udah masuk. Ini adalah merupakan bahagian dari kebahagiaan, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baik pelaksanaan pada awal waktu. Dengan izin Allah dia mendapatkan keistimewaan. Makanya Rasulullah SAW ya, dalam poin ini mengatakan, ju'ilat li qurratu aini fis shalah. Telah dijadikan rasa bahagia yang pada puncaknya bagi saya dalam salat itu. Nah, itu bagian puncak kebahagiaan.
Contoh, begitu kita sholat tadi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita mulai dari niat apa? Ibadah ini untukmu ya Allah. Tidak ada masuk unsur-unsur anasir yang lain. Ketika kita selesai sholat, maka muncul apa? Rasa nyaman. Alhamdulillah, sudah terlaksana, tunai satu kewajiban. Kalau nanti Isya ada umur, maka kita akan sholat Isya. Kalau seandainya umurnya sampai maghrib aja, maka telah tunailah kewajiban yang satu ini, maka bahagia. Nah, karena umur kita ini gak ada yang tahu kan kapan keluarga kita bahagia dengan kita, kemudian 1 jam kemudian berisi tangisan, kita juga gak tahu. Mau Bapak saya contohkan, semalam saya reses di Belawan. Semalam habis asar kita foto-foto bareng. Ada ibu-ibu yang memang ngefans dengan saya, kebetulan dia ikuti Facebook saya. Dia pengen betul foto. Ustaz, fotolah kita. Siap Bu, saya bilang. Bawanya cucunya, foto beberapa ibu yang lain. Pulang saya ke rumah, selesai ya, namanya foto-foto bareng. Jam 9 datang telepon dari Ketua Kecamatan Medan Belawan. Krek, jam 9, ada apa Pak Farel? Ustaz, ini ada berita kemalangan. Siapa itu? Ibu Haja EN yang ngajak Ustaz foto. Ingat kan? Ya ingatlah, orang masih baru kok. Terus sholat maghrib di Masjid Jami Belawan, yang masjid besar itu, masjid utama mereka. Habis maghrib macam ini, ikut ceramah, ikut dengar. Tiba-tiba pusing kepalanya, sekali muntah, ke rumah sakit, udah nggak ada lagi gitu. Subhanallah, husnul khotimah. Itu dalam pikiran saya. Yang kedua, itu tadi, padahal jam 5 atau setengah 5 tadi kami masih bincang-bincang tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Maghrib jam 7.30 macam jam ini udah dipanggil Allah. Nah ini apa menunjukkan bahwasanya sebenarnya bagi dirinya itu kebahagiaan, karena Allah memanggilnya dalam posisi yang sangat baik. Kenapa saya katakan sangat baik? Dia habis sholat mendengar ceramah, berarti nuntut ilmu. Nah ketika proses mendengar ceramah itu, Allah panggil dia dalam panggilan yang sebaik-baiknya dan tanpa panjang-panjang. Dari rumahnya itu ke rumah sakit mungkin hanya setengah jam. Mungkin kata masyarakat di jalanlah dia wafat. Masya Allah, Subhanallah. Maka saya doakan malam itu juga, karena pagi nggak sempat jenguk, saya bel kembali, mohon izin nggak bisa hadir. Nah inilah buktinya bahwasanya ada rasa bahagia, ada rasa duka. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka di sini Allah telah menciptakan kebahagiaan itu untuk kita. Lewat apa? Ibadah yang kita laksanakan. Dan insya Allah dia tidak pakai mukaddimah panjang-panjang untuk keuangan yang besar, untuk dana yang besar, enggak perlu. Ambil wudu, angkat takbir. Di situ ada kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang kedua, ini tadi sholat ya, kata ibadah. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, aku bahagia. Kenapa? Karena aku yakin bahwa rezeki itu sudah ditetapkan Allah bagiku. Ini konsepnya nih ya. Kalau Allah sudah tetapkan bagiku rezekiku, tidak akan diambil orang lain. Dan kalau itu bukan rezekiku, ku kejar pun dia nggak dapat. Nah, ini dalam prakteknya masing-masing lah kita menerjemahkannya dalam proses kehidupan kita. Ini konsep rezeki ini perlu dipahami betul supaya kita mengerti apa yang menjadi hikmah Allah dalam memahami konsep rezeki yang menghadirkan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, salah satu
pendekatan dalam konsep rezeki ini yang mendatangkan kebahagiaan adalah konsep tawakal burung. Burung tahu? Burung itu salah satu sifat dasarnya mencari makan untuk hari itu. Dan satu kelemahan burung, nggak pandai menyimpan makanan. Beda dengan semut. Semut tuh pandai nyimpan makanan, carinya banyak-banyak, simpan. Beda dengan lebah. Lebah itu sarangnya itulah sumber makanannya, aman mereka. Nah, atau lembu atau kerbau disimpannya dulu, baru dikunyahnya lagi. Nggak pernah lapar dia kan, karena dikunyahnya kenyang itu. Nah, burung saya contohkan ini adalah satu contoh kebahagiaan dalam memahami rezeki. Dia pergi dengan kicauan-kicauannya mencari apa yang bisa dia makan dari satu dahan ke dahan. Kalau dia punya tanggung jawab anak, lihat, diambilnya, dikasihnya ke anaknya, krek, udah, ambilnya untuk dia. Sore pulang dia, tidur santai, anaknya kenyang, dia kenyang. Nah, inilah konsep rezeki yang diajarkan Allah kepada kita lewat burung yang pergi dan pulang itu. Ada hadisnya dalam Sahih Muslim atau Bukhari, khususnya kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah lebih kurang ya, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Jika kamu mampu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tawakal yang tepat. Nah, ini tawakalnya juga nggak tepat, salah konsep. Jadi akhirnya melenceng. Tawakal yang tepat itu seperti apa? Ya, seperti apa yang dikisahkan Rasulullah. Ya. Jika kamu mampu bertawakal dengan tawakal yang baik, haqqa tawakkulihi, la razaqakumullah, pasti Allah akan memberi rezeki kepadamu. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana ia kasih rezeki kepada burung. Burung kemudian dia pergi, ya, takhruju jum'an, dia keluar dari sarangnya dengan kondisi lapar, ya kan tadi lapar, dan siang hari dia mulai mencari. Wa taruhu bitana, kemudian dia pulang di sore hari dalam kondisi yang kenyang. Ini apa maksudnya ini? Ini pembelajaran bagi kita bahwasanya tawakal yang baik itu adalah tawakal yang dibarengi dengan sebuah usaha, kemudian mendatangkan rezeki. Nah, berapa rezekinya, jumlahnya, modelnya, itu hak Allah, bukan hak kita. Nah, itu yang saya maksud ini. Yang hak kita usaha, ikhtiar. Makanya kita terkadang kalau nggak paham, banyak dua orang pegawai, contohnya dua orang pegawai sama-sama pengangkatan, satu diberi Allah rezeki yang cukup dan melimpah, dan satu biasa-biasa aja. Itu rahasia Allah, padahal kerjanya sama ini. Nah, sama-sama pada posisi yang sama, nanti jabatan pada jabatan yang sama. Nah, ini yang saya maksud dengan konsep rezeki yang harus kita pahami. Karena rezeki itu adalah rahasia Allah. Cuma Allah mengatakan, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Itu konsepnya. Aku telah sebarkan kepada kalian nikmat-nikmat baik zahir maupun batin. Jadi tidak ada istilah kita mengklaim saya nggak dapat nikmat dari Tuhan, nggak ada. Dan kasihnya. Kalau dalam renungan saya sebagai seorang hamba juga, yakinlah bahwasanya dalam proses kehidupan kita ada suatu masa yang dimana Allah mau memberikan rezeki kepada kita, dan itu kita rasakan
lebih daripada sebelumnya dan lebih daripada sesudahnya. Masing-masing kita merasakan hal yang sama. Lebihnya itu bisa banyak, bisa sedikit, bisa sedang-sedang aja. Dan itu merupakan hak Allah kepada hamba-hambanya. Nah, itulah rahasia. Disebut Allah itu Ar-Razzaq. Itu menunjukkan hak rezeki itu diatur. Tapi ingat, kita tidak akan ditelantarkan Allah, karena Dia Maha Pemberi rezeki, Dzul Quwwatil Matin, dan Dia mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kenapa disebut sangat kokoh? Contohnya, semenjak zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak ada orang yang tidak mempunyai rezeki. Dikasih Allah semua apa yang menjadi rezeki bagi hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami, para jemaah yang dimuliakan Allah, maka lewat rezeki ini jangan pernah ada di antara kita yang terseret dalam sifat hasad. Jangan pernah. Rugi kita. Atau sifat 4S. Ya Pak Pohan ya, apa itu? Susah kalau orang senang, senang melihat orang susah. Itu penyakit. Buang itu. Jangan pernah ada dalam diri kita. Kalau itu muncul, cepat minta ampun kepada Allah. Berarti di dalam kepala kita ada yang salah dalam memahami konsep rezeki tadi. Ada yang salah. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun, salah konsep ini. Salah konsep. Kenapa? Karena akan sifat ini kalau dituruti, dia akan menjadi manusia yang sangat ganas. Itu misalnya kalau pada konsep berpikirnya hanya seperti itu. Tapi kalau dia laksanakan kedengkian itu ke dalam lapangan kehidupan, udah gawat kita. Tak ada yang nyaman sama dia. Baik rekan kerjanya, keluarganya, siapapun gak ada yang nyaman. Kenapa? Konsep tadi salah. Dilangsungkan dengan perbuatan, tambah salah lagi. Nah, maka oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa tidak boleh hasad kecuali pada dua konsep, pada dua poin. Nah, hasad ini bukan hasad negatif, yang baik. Ini yang baiknya ini. Pertama, kepada seseorang yang diberi Allah rezeki lebih, tapi dia gunakan untuk kebaikan, untuk kemuliaan, untuk sabilillah, maka kita boleh, ya Allah, Bapak si Fulan ini cukup hartanya, tapi banyak yang menikmati hartanya. Nah, wajib. Boleh, ya Allah, kalau aku macam inilah sosoknya ini, ya Allah, senang sekali. Ini namanya kalau dalam bahasa tasawuf ghibthah. Ghibthah itu lawan dari hasad. Hasad yang positif itu ghibthah. Ghibtatun. Ghibthah. Ghibthah. Artinya dia pengen seperti itu supaya dia ikut jalur-jalur itu. Yang kedua, seorang yang diberi ilmu, dia mampu mengamalkan ilmunya. Kalau orang ini boleh kita kalau ghibthah padanya, pengen selain daripada itu nggak boleh. Kenapa? Itu akan merusak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata konsep rezeki ini banyak kita yang gagal memahaminya. Nah, gagal kita memahaminya. Banyak yang gagal di tengah jalan. Ternyata perceraian yang terjadi di pengadilan agama itu terbanyaknya adalah gagal memahami konsep rezeki. Mungkin dia berharap setahun menikah semuanya muncul. Ini muncul, ini dapat setahun. Ternyata nggak dapat. Mulai kecewa. Ajab lah. Tak bisa gini, nggak bisa sama abang nih. Aku nggak rela. Udah masuk. Bingung pengadilan. Apa sebabnya? Cuman itulah sebabnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makanya Allah Subhanahu wa taala tentu
menyatukan dua orang hamba untuk apa? Untuk memberikan kepada keduanya ini kecukupan. In yakunu fuqara'a sawfa yughnihimullah. Jika yang menikah ini enggak punya apa-apa, dalam konsep Allah, ketika mereka menikah akan diberi rezeki, akan dicukupkan Allah. Ya, kita inilah buktinya. Ya, nah, dari nol Pak kan, dari nol kan, macam yang di SPBU kan, mulai dari nol. Pak, sabar, dari nol. Hanafi dari nol, nggak ada apa-apa. Kemudian Allah berikan kepada kita kemampuan bekerja, kemampuan ini, itu adalah nikmat. Itulah cara Allah menyalurkan rezekinya kepada kita. Nah, yang hebatnya Allah ini Pak, tahu dia, yang ini lagi butuh, aku kasih. Nanti suatu saat begitu anaknya sudah pada kerja, sudah udah biasa aja balik. Cocok Pak ya? Buktinya. Buktinya. Iya kan? Kono kan? Kena ya Pak ya? Pas. Itu Allah Maha Adil. Maha Adil. Jika kamu memerlukan ini, aku kasih. Tapi begitu gak memerlukan, aku kasih yang lain, supaya itu tepat guna. Jadi kalau bahasa kita ini, kita tidak memberikan atau tidak dalam posisi mendikte Allah tentang rezeki, enggak. Tapi kita hanya meminta. Rezeki yang terbaik adalah pada orang-orang yang mampu menggunakannya dengan baik pula. Ya. Al-malus sholih lirrajulis sholih. Kalau bahasanya, harta yang baik itu tepat adalah bagi orang-orang yang tepat menggunakannya. Jadi bisa banyak, bisa sedikit. Itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu tentang konsep tadi amal, tentang konsep rezeki. Yang ketiga tentang konsep kematian. Karena banyak orang yang stres hari ini karena dia menganggap aku nih mati, aduh gawat aku. Belum mati udah stres. Akibat apa? Salah memahami konsep kematian. Nah, begitu dia mau keluar pintu, ditenungnya dulu. Wah, ini gawat ini di jalan ini. Bisa habis aku nih. Nggak jadi dia keluar. Karena ditenungnya, gawat ini di jalan tuh. Nggak keluar dia. Kenapa? Salah memahami konsep kematian. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman itu mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah itu pada dirinya ada ilmu. Ilmu tentang apa? Kapan kiamat? Hari kiamat itu ada sama Allah. Ya. Wa yunazzilul ghais. Allah di sisinya ada ilmu tentang menurunkan hujan. Hujan itu hak Allah. Kita berharap, wah ini mendung di amplas. Ternyata hujannya di Belawan. Itu teleponan sama kawan. Kenapa nggak datang? Apa hujan lebat di sini? Tadi kami di amplas, bundung betul. Hujannya di Belawan katanya. Itu Allah yang punya. Jadi kita tidak bisa menebak kehendak Allah tentang hujan. Terus apa lagi? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tak ada satupun jiwa yang tahu apa yang ia lakukan besok. Hakikatnya itu Allah yang ngatur. Banyak suatu kejadian atau suatu model pekerjaan yang kita tahunya pas hari itu, pas jam itu. Kamu ke sana, siap, walaupun nggak direncanakan. Meskipun besok kita sudah punya rencana ini, saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Belum tentu jadi, tergantung Allah. Nah, yang selanjutnya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia mati. Kenapa ini diberi Allah penjelasan? Supaya kita bahagia.
Kalau saya mau ke Jakarta tanggal 20, saya tawakal kepada Allah. Staf, Pak, Bapak ikut kunjungan? Iya. Kami siapkan ininya semuanya, saya ikut. Kalau tahu saya kecelakaan pesawat itu tanggal 20, pergi nggak saya? Enggak, karena saya berharap Allah sudah tawakal kepada Allah, dipilih pesawat yang baik, udah jalan. Nah, inilah dimaksud memahami konsep kematian yang baik itu akan membuat kita senang. Tidak ada yang merasa sedih dan merasa terhambat pekerjaannya. Ternyata memahami konsep kematian dengan baik itu akan membuat kita bahagia. Kenapa? Kita terus bekerja, kita terus berusaha. Nyawa di tangan Allah. Kalau dalam bahasa tauhidnya, tidak ada satu nyawa yang terbang kembali kepada Allah kecuali dengan izin Allah. Jelas itu di dalam surah Ali Imran. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidak ada satu jiwa yang mati kecuali dengan izin Allah. Apa itu izin Allah? Kehendak Allah, ketetapan Allah. Begitulah ajalnya sudah ditetapkan. Nah, makanya supaya kita memahami ini. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Ibunda Hajah Aan tadi. Dia berserah aja kepada Allah. Karena Allah sudah menghendaki dia kembali. Nah, kita melihat secara zahir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang ingin kita kan. Wahai jiwa yang bahagia, kembali kepada Tuhanmu dalam kebahagiaan dan engkau ridha kepadanya. Jadi dengan melihat kematian ada di sekitar kita, itu akan memberikan cermin bahwasanya itu rahasia Allah. Sengaja nggak dikasih tahunya kepada saya, bapak, ibu semua, nggak dikasih tahunya. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi orang yang traumatik. Ya kan? Pak Bendahara, ini mau keluar, nggak jadi. Langganan udah banyak itu nunggu. Kenapa? Ada di sana maut mengintai. Nah, ada kawan kita, langganannya kecewa. Iya kan? Betul kan? Tapi saya berserah diri kepada Allah. Kematian di tangan Allah. Yang penting saya berusaha. Sehat, kendaraan sehat, jalan. Itu takdir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kata Rasulullah, kalau seandainya saya tahu tentang kiamat, lastaksartu minal khair, pasti aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa musibah atau timpa kecelakaan. Kenapa? Dia di rumah aja, kapan celakanya? Kapan ada musibah? Nah, justru itu dirahasiakan Allah. Nah, di sisinya lah ilmu tentang kematian, supaya kita nyaman bekerja, bahagia kita melaksanakan kehidupan kita ini. Makanya yang paling penting di pagi hari kita pasang niat, ya Allah, ini mau keluar untuk mengabdi kepadamu, cari rezeki, menyambung silaturahmi, kalau Ustadz berceramah, keluar untuk memberikan kebaikan, menyebarkan ilmu dan cahaya. Udah, takdir serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini saya tambahkan, Imam Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan seperti ini. Man asya ala syai'in mata fihi, wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Barang siapa yang wafat atas satu kondisi, maka dia akan, barang siapa yang hidup di atas satu kondisi, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi itu. Maka kebahagiaan itu kita ciptakan, Pak. Jangan tunggu. Kita bahagia dengan ibadah kita. Banyak-banyak kita beribadah. Mudah-mudahan aja nyawa kita dicabut dalam kondisi beribadah. Kan begitu, Pak. Kenapa? Kita ingin
mati dalam kondisi bahagia. Nah, kita ciptakan ini. Barang siapa yang matinya dalam satu kondisi, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan kondisi itu atau dalam kondisi itu. Maka kalau kita mendapatkan husnul khatimah dengan harapan kita semua, maka Allah akan berikan kebahagiaan husnul khatimah itu di yaumil qiyamah nanti. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, cahaya yang menerangi dia, syafaat Nabi yang menantinya, ya, bantuan doa dan harapan dari rekan-rekannya sesama orang-orang soleh, itu akan nampak pada kajian-kajian para ustadz kita tentang bagaimana ternyata di akhirat itu juga saling tolong-menolong dalam artian yang positif. Contohnya Ibnul Mubarak pernah berpesan kepada saudaranya, kawanku, kalau nanti di akhirat engkau tidak menemukan aku di pintu surga atau masuk ke dalam surga, tanyakan kepada Allah, kemana teman kami itu? Kami menginginkan dia bersama kami karena kesolehannya kami tahu. Kata malaikat, dia sedang digiring ke dalam neraka. Ya Allah, janganlah, karena kami sangat tahu tentang dia. Oke, kata Allah, atas permintaan kalian, kepada malaikat diperintahkan, Pak, cari Pak, cari. Dihadapkan. Kenapa ya Allah? Saya sudah begitu ketakutan karena sudah digiring ke arah sana. Apa kata malaikat? Kamu ditanyai teman-temanmu, dan mereka atas permintaan mereka kepada Allah agar kamu dikembalikan ke sini. Alhamdulillah. Kata Ibnu Mubarak, jangan lupa doakan saya. Nanti di akhirat jangan lupa tanyakan tentang saya kepada Allah. Nah, itu berarti ada persahabatan yang baik di dunia ini akan bermanfaat kepada persahabatan yang baik di akhirat. Bahagia nggak itu, Pak? Maka orang mukmin itu bahagia. Nah, amalan-amalan sholat, ibadah, bersaudara bukan untuk memunculkan atau memberikan rasa duka, enggak, salah. Kalau ukhuwah Islamiyah itu memunculkan rasa duka, kacau kita. Iya kan? Justru sebaliknya, kita membangun kebahagiaan dalam ikhwah fillah, bersaudara dalam agama Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk juga yang mendatangkan kebahagiaan adalah saling membantu. Ya, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Contohnya ketika seseorang sudah mampu membantu saudaranya, dia merasa nyaman. Ya. Tadi adalah yang jatuh, ibu-ibu dengan bawaan belanjanya, terpeleset dia di keretanya. Saya turun, saya naikkan keretanya, saya kumpulkan barang-barangnya. Ini Bu, jalanlah pelan-pelan. Pulang dia bahagia. Kenapa? Karena dia telah bisa membantu salah satu orang yang memerlukan bantuan. Nah, ini menunjukkan apa? Yang terkecil aja Allah beri kebahagiaan. Antumitul adza 'anit thariq. Kamu angkat satu duri atau paku lah kalau bahasa kita sekarang ya, dari jalan. Itu akan memunculkan kebahagiaan. Dan itu yang hebatnya, tidak diberikan Allah kecuali kepada pelakunya. Nah, itulah hebatnya itu. Kepada pelakunya itu dapat balik dia, bukan kepada yang lain. Makanya dalam Islam itu amal itu akan kembali kepada pelakunya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu telah berbuat baik, maka kebahagiaan dari berbuat baik itu kembali kepadamu. Wa in asattum falaha. Jika kamu berbuat salah atau jahat, itu tidak akan kembali kecuali kepada orang yang menjadi pelakunya. Jadi inilah konsep Allah dalam memberikan kebahagiaan kepada kita. Mari kita saling membantu, saling mengabarkan yang baik, saling mendoakan. Ternyata doa untuk saudara kita dari kejauhan itu
Tahu Bapak berapa malaikat mengaminkannya untuk dia? 70 malaikat. Ya Allah, ampuni saudara saya, maafkan mereka, terima hajinya, berikan kedamaian kepada dia, selamatkan dia ya Allah. Ini teman kita ini. Kadang-kadang bertengkar kita dengan dia di Indonesia, tapi dari jauh kita doakan. Apa kata Allah? Pada saat doa itu menyuruh malaikat, doakan, engkau juga, engkau juga, engkau juga, sampai 70 kali. Walaka haza, walaka haza, walaka haza. Untukmu demikian juga, sampai 70 kali lipat. Jadi luar biasa. Apa nggak bahagia kalau kita didoakan malaikat, Pak? Dapat SMS dari petinggi-petinggi negeri aja kita udah senang. Tak 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 tak, Bapak, ya udah siap tiketnya, Bapak ditiapkan hotelnya, Bapak mau bertemu dengan presiden, maulah, pasti semua fasiliti lengkap. Oh, enak kali kita. Ini manusia. Tapi kalau itu lebih, yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Kana Allahu fi auni akhihi madamal abdu, kana Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu, atau madamal abdu fi auni akhihi. Lihat ini bahagia itu garis lurusnya ada. Allah akan berikan bantuan kepada seseorang hamba selama hambanya ini membantu saudaranya. Bayangkan itu. Kalau kita berikan bantuan kepada saudara kita, beres urusannya, apa kata Allah? Allah akan bantu engkau. Aku akan mudahkan urusanmu. Aku akan kuatkan kaki-kakimu. Aku akan kuatkan tangan-tanganmu. Aku akan kuatkan hatimu untuk taat kepadaku. Makanya itu bahagia bila kita sudah bisa membantu orang. Oh, senang kita, alhamdulillah. Misalnya hari-hari ini kita misalnya satu hari satu case aja, satu kasus aja bisa kita bantu untuk seseorang, luar biasa bahagianya kita. Alhamdulillah udah selesai urusannya. Alhamdulillah aku bisa bantu dia walaupun tak banyaknya itu, tapi Allah berikan kebahagiaan yang tak terbatas. Kita kerjakan kecil mungkin, tapi Allah berikan sesuatu yang tak terbatas. Makanya disinilah lebihnya ajaran Islam itu. Itulah lebihnya. Ternyata kebahagiaan yang kita kaji tadi tak terkait kali dengan materi, ya kan? Walaupun materi itu ada di situ, nah tak terkait. Ibadah, konsep rezeki, tentang kematian, tentang membantu orang, kan bisa lewat tangan, bisa lewat lisan, bisa lewat pikiran, bisa lewat harta juga. Nah, itu maksud saya. Jadi banyak macam. Tapi Allah tidak menentukan lewat inilah itu, enggak. Supaya apa? Nah, ini hikmahnya. Kata Allah, ikutilah jalanku supaya kamu bisa selamat. Jangan ikuti jalan-jalan kesesatan. Maka kalian akan jauh dari jalanku yang lurus itu, maka kalian akan menjadi rendah dan hina. Begitu Allah katakan. Ya, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka dalam memahami 4 konsep tentang kebahagiaan ini, Islam telah mengetengahkan yang utuh. Ya. Jangan cari di luar Islam, maka kita akan menjadi rugi. Bapak Ibu sekalian, saya contohkan. Ini musim panas, ya kan? Musim panas ini di Eropa libur. Mereka telah menyiapkan $20.000 untuk datang ke Asia, untuk datang ke tempat-tempat pelancongan. Untuk apa, Pak? Untuk mencari bahagia. Datang dia ke sana, jalan ke sini untuk cari bahagia. Nah, kita, Allah sudah siapkan di tempat sujudmu itu ada bahagia, ya? Di hatimu itu ada bahagia, di dalam pikiranmu itu bahagia juga ada, di hartamu juga ada bahagia, ya kan? Jelas. Jadi lebih luas dari apa yang dipahami oleh konsep materialisme, kebendaan
yang dianut oleh orang barat. Nah, ini disinilah kita memahami bahwasanya agama Islam ini menggabungkan antara konsep materi dan konsep ruhiyah. Tapi lebih banyak pada konsep ruhiyah. Kenapa? Karena materi kita ini terbatas, 60 tahun, 70 tahun, selesai ini. Ini akan kembali kepada asalnya, tanah, uranium, besi, dan segala macam yang terjadi yang pada diri kita ini. Udah kembali kepada yang kembali kepada Allah, ruh kita, amal kita. Nah, inilah yang kembali kepada Allah. Jadi saya tutup ya dengan sebuah gambaran antara penikmat kebahagiaan pada diri kita dan ruh kita di dunia atau di akhirat. Untuk dunia 75% kebahagiaan itu dirasakan oleh materi, 25% untuk ruh, jiwa. Makanya kalau kita lihat orang yang materinya banyak, lebih cenderung dia bisa berbahagia dengan kesehatannya, dengan kapasitasnya, dengan fasilitasnya. Kalau di alam kubur 50-50. Kebahagiaan itu bisa dirasakan 50% oleh jasadnya dan 50% oleh ruhiyahnya. Ini nanti saya sebutkan sumbernya dari mana. Paham Pak ya? Nah, maka kita yakini ada nggak azab kubur? Ada. Ada nggak nikmat kubur? Ada. Nah, jangan sebagian orang memahami azab kubur tak ada katanya. Kenapa? Apa yang diazab? Nah itu. Untuk akhirat terbalik. Kebahagiaan itu dirasakan oleh ruhiyah kita 75%. Sedang oleh badan kita 25%. Nah, inilah memahami konsep tadi. Ini siapa yang mengatakan ini? Bisa dibaca dalam tafsir Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang guru besar tafsir di Mesir, baik di Al-Azhar ataupun di Timur Tengah. Luar biasa ini kalau kita pahami. Kenapa? Supaya kita paham, mendekatkan pemahaman bahwasanya di dunia ini ada kebahagiaan, baik materi ataupun ruhiyah, jiwa kita. Di alam kubur juga ada, di akhirat juga sudah ada. Nah ini, tapi supaya kita tidak terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang enggak genah, yang membuat kita sesat. Nah, udah masuk waktu. Kode keras itu. Terima kasih, jazakumullah khairan. Untuk dialog kita pending aja, kapan-kapan bisa kita dialog ini. Orang saya kan masih lingkungan 4 ini. Ya kan belum masuk lingkungan 6 lagi kan. Masih lingkungan 4. Ada kakaknya, ada KTP-nya. Terima kasih, saya ucapkan selamat, ada doa-doa kepada warga kita, dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, rezeki Masjid Al-Mukhlisin ini supaya bisa selesai. Teruslah kita saling berdoa, saling menginfokan, semoga Allah mudahkan yang jauh rezeki itu datang kepada Masjid Al-Mukhlisin untuk menyelesaikan proses-proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna hudaka wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.